ini, kalau ruhul hayah dia berpisah dari jasad, maka si jasad akan disebut mayit. Tapi kalau ruh kesadaran atau ruhul yaqzah berpisah dari jasad, orang itu belum disebut mayit, tapi boleh jadi disebut pingsan, disebut koma, disebut ngelindur, disebut ngigau, dan istilah-istilah yang lain. Nyawanya masih ada, tapi ruh kesadarannya tidak ada di sana. Itu yang disebut dengan mimpi. Orang yang mimpi itu, ya, ruh kesadarannya hilang, tapi nyawanya masih ada. Sama seperti kita buka sebuah laptop kita punya, ya, karena kemudian kita sedang bekerja, ternyata ada hajat, kita harus meninggalkan laptop ini, tapi hanya sebentar, kita tidak shutdown kan, tapi sleep, tidur. Dia belum mati, masih punya spirit dan daya baterai. Saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena itu tidur itu saudaranya mati. Mati itu saudara kembarnya tidur. Imam Yusuf Al-Qaradawi mengatakan, an-naum, tidur itu, ya, adalah mautus sughra, mati yang kecil. Karena itu, setelah kita tidur, apa yang kita katakan? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Tuhan, segala puji bagi Engkau yang telah menghidupkan kami setelah kami mati. Padahal kita tidak sedang mati tapi tertidur. Karena itu ulama membahasakan tidur adalah saudara kembarnya mati. Jadi kalau tidur adalah mautus sughra, mati yang kecil, sementara mati adalah naumul kubra, mati sendiri adalah tidur yang besar. Saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah yatawaffal anfus hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsiku allati qada 'alaiha al-mauta wa yursilu al-ukhra ila ajalin musamma. Orang yang tidur ruhnya digenggam oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau saat tidur itu ternyata ditakdirkan expired, ruhnya digenggam, dikembalikan ke alam barzakhi, ya, kemudian orang itu disebut mayit. Tapi kalau belum expired, ajalnya belum sampai, maka ruh itu ditiupkan kembali, ruh kesadaran dihidupkan kembali, nyawanya bergerak, dan kita pun berucap syukur kepada Allah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Karena itu jangan pernah tinggalkan doa setelah bangun tidur. Jangan pernah tinggalkan doa. Orang yang kemudian lupa dan lalai berdoa setelah bangun tidur, sama artinya dia tidak mensyukuri kehidupan yang kedua setelah Allah mematikannya di saat dia tidur. Saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang mengeluh di waktu pagi? Siapa yang mengeluh di waktu pagi? Bangun tidur, dia mengeluhkan kondisinya, ekonominya, hidupnya, kekurangannya. Ya Allah, baru bangun tidur, ya Allah, gak ada ini nih, gak ada. Mengeluh, berkeluh kesah. Samalah orang itu, kata Nabi SAW, tidak ridha Allah sebagai Tuhannya. Karena dia sudah mengeluh apa yang ada pada dirinya bermulai-mulai di waktu pagi. Saudara, padahal orang itu baru saja diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hidup setelah Allah mematikannya pada saudara kembar yang disebut tidur. Assalamualaikum Nusantara TV One, pemirsa dimanapun Anda berada yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ada yang tidak kalah penting di samping rohani dan nafsani. Ada kesin, jasmani. Ada baterai menyala, ruh, spirit. Tetapi bayangkan kalau handphone, semahal apapun kita punya handphone, tetapi kalau dia cuma punya baterai, punya casing, tetapi tidak punya program, berapa kira-kira harga handphone itu kalau dijual? Jatuh. Karena tidak punya program. Yang membuat kita mahal ini adalah program yang diinstal oleh Allah Subhanahu wa taala. Program pendengaran, program penglihatan, program insting, program rasa. Program-program yang diinstal oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sesuatu yang paling mahal yang diinstal oleh Allah adalah qalbu, hati. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah menciptakan al-mudghah dalam diri manusia segumpal darah.
Kalau segumpal darah ini salahat salahal jasadu kulluh. Kalau dia baik, baik semua organ kita. Tapi kalau dia buruk, buruklah semua organ kita. Para ulama menafsirkan hadis Nabi SAW, apa yang dimaksud dengan mudghah itu adalah qalbu. Tapi apa yang dimaksud dengan qalbu itu? Kita cenderung memaknai qalbu sebagai hati. Padahal qalbu tidak identik dengan hati. Ada orang yang sedang jatuh cinta lalu dia katakan kepada kekasihnya, "Wahai Maihani, kau ada di hatiku." Yang dia maksud adalah di jantung. Tapi yang disebut hati. Padahal hati berbeda dengan qalbu dan jantung. Hati itu dalam istilah medis liver, bukan jantung. Ya. Jantung itu fil janibil aisari minas sadr. Sesuatu yang di balik dada sebelah kiri bergelantung, fungsinya mengedarkan darah, lalu kemudian mencuci darah dari karbon dioksida, memompa 1 menit. 1 menit 70 kali. Dan setiap 70 kali pompa mengedarkan 5 liter darah. Dan selama 24 jam kemudian memompa darah. Mengedarkan darah ke seluruh tubuh kita sebanyak 7.200 liter. Kalau jantung ini rusak, orang bisa gagal jantung. Tetapi yang dimaksud Nabi, yang disebut dengan qalbu ada 2. Ini juga yang ditafsirkan oleh Imam Al-Ghazali. Ada qalbul jasmani, ada qalbul ruhani. Ada jantung yang bersifat physical heart, fisik. Tapi ada jantung yang bersifat spirit heart, yang tidak nampak. Tapi dia yang bisa mengendalikan semuanya. Ada seorang pencuri, ketangkap basah, diamuk masa. Lalu kemudian mati si pencuri ini dalam keadaan dia baru saja berbuat dosa. Lalu kemudian untuk menguji hadis Nabi yang tadi, karena ada hadis Nabi yang mengatakan innal abda idza akhta'a khati'atan nukitat fi qalbihi nuktatun sauda. Seorang hamba yang berbuat satu dosa, Tuhan akan mencatat